Inilah awal mula terjadinya bentrok ketika hari pengerupukan yang ada di Desa Sangsit, dan kita akan melihat secara bersama-sama di dalam video ini. Dan hari ini adalah upacara melasti yang dilakukan oleh umat Hindu yang ada di Desa Sangsit. Nah, upacara ini dilakukan dengan menghanyutkan kotoran alam menggunakan air suci atau bisa dibilang tirta amerta. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan diri dari segala hal negatif, baik dari dalam diri maupun dari alam sekitar. Tepat banget di belakang saya, mereka itu mau mendak ya. Ya, itulah yang dilakukan oleh umat Hindu yang ada di Bali sebelum melakukan yang namanya melasti, yaitu mendak. Nah, mendak itu dalam bahasa umumnya menjemput para dewa yang ada di pura-pura lain, setelah itu dibawa ke pura desa, dan setelah itu dibawa ke pura segara untuk melakukan yang namanya pembersihan. Dan sekarang saya berada di tempat pukul yang ada di Desa Sangsit. Kalau saya lihat dari sini, itu pemandangannya keren banget. Dan di tempat ini juga kita bisa melihat kedatangan mereka dari pura-pura lain, dan ini kukulnya akan berbunyi ketika mereka mendekat ke pura Desa Sangsit. Dan yang sangat luar biasa banget adalah ketika upacara melasti ini itu ada kurang lebih 6 bleganjur yang akan digunakan. Luar biasa. Berarti udah semuanya? Karena semuanya udah datang dari mendak, dan saatnya kita saksikan pertunjukan bleganjur dari masing-masing banjar. Bleganjur yang memanas duluan itu ada yang namanya bleganjur dari Peti Lama. Nah, yang saya lihat di sini mereka itu memainkan bleganjurnya dengan damai dan lumayan agak tenang. Oke, yang selanjutnya di belakang saya dari Banjar Celuk. Sepertinya mereka udah mulai memanas ya. Ya, benar, mereka memanas. Selanjutnya itu ada bleganjur dari Banjar Celuk. Mereka ini memainkan bleganjurnya itu agak sedikit beringas, penuh dengan semangat dan benar-benar menikmatinya. Yang tadi lumayan memanas. Oke, kita lanjut di Sekegong selanjutnya. Dan yang satu ini bleganjur dari Banjar Tegal. Yang saya lihat di sini dua pria saling bertatapan penuh dengan senyum, dan mereka sangat full power. Ini bukannya memanas lagi, tapi bulu saya udah merinding banget ini. Bleganjur dari Banjar Seme pun tidak kalah saing. Nah, di saat itu juga mereka mengeluarkan yang namanya skillnya memainkan bleganjur. Tapi tiba-tiba saja saya melihat pemangku yang ada di pura desa itu sudah melakukan yang namanya persiapan, dan saatnya kita meluncur ke pantai yang ada di Desa Sangsit. Oke, let's go. Untuk jumlah penduduk yang ada di Desa Sangsit pada tahun 2021 itu kurang lebih ada sekitaran 10.000, dan sekarang tahun 2025 kayaknya lebih daripada 10.000. Nah, untuk saat ini yang saya perhatikan itu yang ikut melasti itu kurang lebih ada sekitaran 2.000 sampai 3.000 orang. Rahayu. Hidup Bali Utara. Persiapan yang saya lihat di dalam itu ada yang namanya penggongan dan juga ada yang namanya ampilan. Nah, yang membedakannya adalah itu pengegongannya itu diangkat oleh banyak orang, sedangkan ampilannya itu bisa diangkat oleh satu orang. Nah, hal yang unik yang aku lihat di sini adalah di mana ada ampilan itu berupa pengegongan, dan itu cuma ada satu, dan ini berwarna merah. Jadi sesuatu yang kalian lihat di belakang saya itu jarang banget dibuka. Iya, benar. Ini benar-benar jarang banget dibuka. Kita bisa melihat isi dalamannya ketika ada upacara besar seperti ini, seperti melasti, odalan, dan lain sebagainya. Dan ini kesempatan langka untuk kita bisa melihat apa sih isi dari dalamannya. Jadi syarat yang kita lihat di depan ini itu tidak boleh melewati yang namanya jalur sebelah kiri maupun sebelah kanan. Itu harus melewati yang namanya jalur yang ada di depan ya. Saya dari atas, saya lihat ke bawah itu benar-benar rame banget. Halo, apa kabar? Kabar baik. Jadi beliau yang satu ini adalah seorang tentara, kelihatan dari tampangnya dan juga dari tasnya. Jadi beliau ini saya sering banget lihat kalau ada upacara besar di Desa Sangsit, dan juga di depan saya ini ada yang namanya Jero Mangku Dalem. Jadi beliau ini juga sering banget kelihatan di dalam video saya. Itu artinya mereka ini sangat berperan penting di dalam upacara yang ada di Desa Sangsit. Sekarang saya berada di belakangnya Jero Mangku ya.
Tepat banget saya berada di posisi yang benar, di mana saya ini berada di belakangnya juru mangku, di mana mereka ini yang membawa ambilan itu tidak boleh jalan duluan selain juru mangku. Jadi posisinya juru mangku yang ada di depan, setelah itu pengagungan, setelah itu ambilan. Sedangkan untuk beleganjurnya yang ditempatkan yang paling pertama itu ada beleganjur dari Manik Mas, di mana yang saya lihat itu anggotanya ada 2 wanita, dan ini saya baru pertama kali melihat ada anggota beleganjur wanita yang ada di desa Sangsit, dan mereka memainkan beleganjurnya sangat-sangat menikmatinya. Dari puranya menuju ke pantai itu sekitaran 2 kilometeran, bener nggak? Benar. Kalau jalan kaki ini akan memakan waktu sekitaran 20-30 menitan, dan tidak luput juga pecalang yang ada di desa Sangsit itu semuanya juga turun di dalam upacara ini. Di depan itu juga ada yang namanya pecalang pakai baju hitam, dan juga mereka sedang yang namanya menaruh yang namanya Banten ya. Di waktu bersamaan saya melihat itu semeton AWBP muncul dari arah lain, dari arah timur itu datang juga menuju ke perempatan pasar desa Sangsit, dan mereka juga melakukan yang namanya melasti hari ini. Perempatan pasar desa Sangsit ini benar-benar sakral banget, di mana setiap upacara yang melewati perempatan ini itu pasti ada yang namanya ritual. Merusakan. Kita dengar gotong royong pura-pura bongol. Apabila kita ada informasi bayar penurunan, kita pura-pura bongol dan buta. Itulah kata-kata dari Bapak Pecalang yang ada di desa Sangsit. Walaupun dia senyum-senyum, tapi kata-katanya lumayan pedas seperti cabai Jamaika. Ritual di perempatan pasar desa Sangsit pun selesai, dan di sini kita bisa melihat semua warga masyarakat yang ikut melasti di tahun 2025 itu jalanannya dari sudut barat maupun timur itu penuh seperti lautan manusia. Tadinya saya yang paling terakhir, dan sekarang gimana caranya? Saya harus menyalip semua ini. Karena jarak dari pura desa menuju pantainya itu benar-benar dekat banget. Di sini tenaga saya diuji bagaimana kecepatan saya dalam merekam semua masyarakat yang ada di desa Sangsit, dan terlihat di dalam video ini. Mas. Ayo. Beli yang aku ajak ngobrol ini adalah pengusaha dolphin yang berlokasi di Lovina. Jadi buat teman-teman kalau ingin banget melihat binatang dolphin bisa hubungi beli yang satu ini. Dan beliau yang ini adalah seniman yang ada di desa Sangsit. Jadi beliau ini jual ogo-ogo. Dan selama saya jalan dari pasar menuju ke pantai itu ternyata Oh ya, ini ada bocil-bocil yang ngikutin saya ya. Bocil apa? Bocil kematian. Oke, dapat banget. Di atas saya ini ada drone. Aku nggak tahu itu siapa punya. jadi drone yang ada di atas kepala kita itu miliknya channel Sudharma Dharma. Jadi beginilah hasilnya kalau kita merekam menggunakan drone dari atas. Ternyata yang punya drone-nya adalah belinya. Saya udah ngos-ngosan nih, nggak bisa nyalip ini. Oh gitu ya. Emang ini benar-benar susah banget nyalipnya, soalnya jalannya semakin jauh itu semakin sempit. Nah, sisa perjalanan yang kita lalui ini aku melihat itu ada yang namanya pria bersama anaknya. Nah, dia ini itu membawa motor di tengah-tengah perjalanan kita menuju ke pantai. Dan juga ekspresi bocil ketika melihat Upa Uye, dan ini membuat saya sedikit kaget. Oke, di sini saya melihat ada salah satu yang nyangkut ya, tapi masih bisa lah. Tepat banget, saya berada di depannya kuburan orang Islam, dan saya berhasil nyalip dari pasar desa Sangsit sampai ke sini. Akhirnya lega lah, bisa jalan dengan santai. Yamal ya? Ya, Yemal. Oh, Yemal. Saya mendukung ya. Dari tadi saya lihat mendung ya. Aman ya. Ya. Aman. Dan sampailah kita di tempat tujuan, yaitu pantai desa Sangsit. Nah, disinilah berawal dimana terjadinya gesekan antara dua beleganjur. Beleganjur yang datang pertama itu ada beleganjur Manik Mas. Setelah itu diikuti oleh beleganjur dari Banjar Tegal. Mereka memanas tapi tidak terjadi yang namanya gesekan. Sekarang situasinya kacau banget. Beleganjur dari Manik Mas itu sudah mencari tempat teduh, sedangkan beleganjur dari Banjar Tegal itu masih di dalam posisinya, dan datanglah beleganjur dari Peti Lama. Di sini saya sebagai kameramen hanya bisa merekamnya saja dan ikut hura-hura. Tangan
dari anggota Bleganjur Peti Lama ini itu menandakan bahwa situasinya makin memanas. Menunggu siapa ini? Menunggu siapa ini? Peti Lama. Hah? Menunggu Peti Lama. Ini Peti Lama. Baru aja kita ngomongin Bleganjur Banjar Celuk, tiba-tiba aja Bleganjur Banjar Celuk itu udah berada di depan, dan inilah yang terjadi. Saya yakin kalian tidak akan bisa mendengar suara saya di saat itu. Jadi situasinya di sudut selatan itu ada dua Bleganjur, yaitu Banjar Celuk dengan Banjar Seme. Sedangkan dari sudut utara itu ada Peti Lama dengan Banjar Tegal, dan inilah yang terjadi. Kita bisa lihat dari reaksi bapak yang ada di tengah-tengah. Jadi ini suaranya benar-benar keras banget, dan di sini hampir terjadi yang namanya gesekan antara dua Bleganjur. Dan beruntung banget ada pecalang dari Semeton AWBP untuk membubarkan dua kubu ini yang hampir terjadinya yang namanya bentrok di dalam upacara melasti ini. Dan pada endingnya situasinya kembali kondusif. Dan saatnya istirahat terlebih dahulu. Ada yang sedang duduk. Di mana ada melasti, di sana pasti ada yang namanya dagang. Dari berbagai macam dagang kumpul jadi satu. Di sini bener-bener banyak banget, dan kita cukup bawa duit saja dan kita bisa menikmati makanan yang ada di saat itu. Sesuai dengan permintaan kalian, inilah cewek Bali yang ada di desaku, yaitu Desa Sangsit. Kalau hari biasa di mana jualannya? Di Pasar Sangsit, bukanya sore-sore mulai jam 5 pula ya. Warung Mek Adek yang bawa rombong ya, yang gemuk putih itu dah ya. Untuk satu porsi nasi coba yang dijual di Desa Sangsit itu harganya cuma 15.000 saja. Gimana menurut kalian? Mahal atau murah? Karena terlalu banyaknya warga masyarakat yang ikut melasti di saat itu, mereka itu sampai duduk di pesisir pantai. Nah, ini itu lumayan panjang banget. Di sini di belakang saya itu ada dua perahu ya. Sedangkan di depan saya ini ada dua perahu juga, dan saya ikut di perahu yang berwarna kuning. Apa yang direncanakan di awal itu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi saya itu pindah ke perahu yang lebih kecil lagi. Soalnya perahu yang berwarna kuning itu sudah penuh dengan yang namanya Banten dan juga orang-orangnya. Oke, yang saya lihat di sini perbedaannya, kalau kita naik kapal besar kayaknya santai aja, tapi kapal kecil ini nggak tahu kenapa ini kayak kodok naik-naik. Jadi mereka itu mengambil tirta Kemendalu, di mana tirta itu diambil dari tengah dasar laut. Jadi yang aku herankan adalah itu botolnya itu kan udah ditutup, tapi tak tahu kenapa di dalamnya ketika diangkat itu ada airnya. Ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa itu tiba-tiba ada air tirta di dalamnya? Tekanan. Hah? Apa dek? Anugerah. Dua jawaban yang berbeda, yaitu tekanan dan anugerah. Jadi kita ke dalam ini tidak mengambil tirta Kemendalu saja, tapi kita juga membuang yang namanya Banten yang dibawa oleh masyarakat. Jadi Banten yang dibawa masyarakat itu isinya ada uang, kuangen, dan juga ada kain putih. Nah, di dalam kain putih itu ternyata isi tanah dari rumah-rumah masing warga. Jadi ini dimaksudkan agar hal-hal negatif yang ada di dalam rumah itu tidak ada dan semuanya hidup berdamai. Dua tempat tirta Kemendalu yang berbeda yang saya lihat. Kalau dari AWBP itu menggunakan tempat yang biasa, sedangkan yang dari desa itu menggunakan botol tapi ada tutupnya, dan ketika diangkat itu tiba-tiba aja ada air di dalamnya, atau bisa dibilang tirta. Pria Bali yang satu ini benar-benar penasaran dengan kamera yang aku bawa. Jadi kamera yang aku bawa itu adalah kamera Insta360 Export. Jadi semuanya kelihatan, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Ternyata dia nggak tahu kameranya guys. Dari mana mas? Dari mana? Dari sana sampai sini. Cewek yang menggunakan bija atau beras di jidatnya itu menandakan persembahyangan di Pantai Sangsit itu sudah selesai. Cuacanya masih tetap kayak sebelumnya, adem banget, ada sedikit cahaya. Dan sekarang mereka sedang keliling sebanyak 3 kali. Habis ini kita langsung menuju ke puranya.
Karena terlalu asik bercanda sama masyarakat yang ada di desa Sangsit, sampai-sampai itu saya berada paling belakang dan akhirnya saya memutuskan untuk menyalip semuanya lagi. Tapi apa daya. Dan sekarang saya sudah sampai di depan Pura Beji. Saya belum bisa juga menyalipnya. Ini perlu tenaga ekspres ya. Sumpah, ini sangat melelahkan sekali. Soalnya 1 hari sebelumnya aku mengikuti yang namanya melasti desa Suwok dan sekarang melasti desa Sangsit dan ini Mantap. dan pada akhirnya kita sampai di pura desa yang ada di desa Sangsit. Bentrok yang kita lihat di depan Pura Segara itu berlanjut lagi di depan pura desa Sangsit dan inilah yang terjadi. Jadi itu saja untuk video kali ini. Selanjutnya aku berada di sini. Sampai jumpa di sana.